Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 22 September 2022 dengan judul Hidup Benar Mendatangkan Kehormatan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar yang kami rasakan sepanjang malam di dalam pembaringan kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas, pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Amsal 21 ayat yang ke-21, demikian firman Tuhan. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Mari kita ikuti penjelasannya. Dunia saat ini sangat membutuhkan wahyu Kristus Yesus dalam pribadi orang-orang kudusnya. Tuhan ingin agar umatnya berdiri di hadapan dunia sebagai orang-orang suci. Disalin dari buku Testimonies to Ministry, halaman 458. Dalam kisah Yusuf, Daniel dan teman-temannya, tampak bagaimana rantai emas kebenaran mengikat para pemuda itu dengan takhta Allah. Mereka tidak dapat tergoda untuk menyimpang dari tatanan integritas mereka. Mereka lebih menghargai berkenan kepada Allah daripada dipuji para pangeran. Dan Allah mengasihi serta membentangkan perlindungan ke atas mereka. Karena kesetiaan integritas mereka dan karena ketetapan untuk menghormati Allah di atas kuasa manusia manapun, maka Tuhan secara nyata menghormati mereka di hadapan manusia. Para pemuda ini tidak malu memperagakan warna sejati mereka. Walau di istana raja, dalam kata-kata mereka, melalui karakter mereka dan tindakan-tindakan mereka, mereka mengakui iman mereka kepada Tuhan Allah Sorgawi. Mereka menolak tunduk kepada setiap perintah dunia, mengurangi penghormatan mereka kepada Allah. Mereka memiliki kekuatan dari sorga untuk mengakui kesetiaan mereka kepada Allah. Anda harus siap untuk mengikuti teladan para pemuda yang mulia ini. Jangan pernah malu akan warna Anda. Kenakanlah itu dan perlihatkanlah di mata manusia dan para malaikat. Janganlah dikendalikan oleh rasa rendah hati palsu atau kehati-hatian yang palsu yang mendorong melakukan tindakan yang berlawanan dengan nasihat ini. Dengan kata-kata terpilih dan tindakan yang konsisten, dengan santun dan penuh kesalehan, pastikan bahwa Kristus akan bertakhta pada bait suci jiwa Anda dan meletakkan talenta-talenta Anda tanpa pamrih di kakinya untuk digunakan dalam pelayanannya. Disalin dari buku Amanat kepada Orang Muda, halaman 32. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, karena pekabaran-Mu di pagi hari ini mendatangkan berkat dan sukacita bagi masing-masing kami. Lebih khusus mengingatkan kembali kepada kami
dalam kisah Yusuf, Daniel, dan teman-temannya. Tampak bagaimana rantai emas kebenaran mengikat para pemuda itu dengan takhta Allah. Mereka tidak dapat tergoda untuk menyimpang dari tatanan integritas mereka. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini, hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Mereka membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan. Curahkan hikmat pengetahuan sorga, kekuatan dan kesehatan kepada masing-masing mereka agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Mereka membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan yang ajaib bagi mereka, agar di dalam pelayanan mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Kami juga berdoa untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang. Di dalam perizinan mereka, kiranya Tuhan mempermudah setiap pimpinan-pimpinan yang bersangkutan yang akan ditemui, agar mereka dapat memberikan pertolongan untuk dapat menyelesaikan berdirinya bangunan tersebut. Kami juga berdoa untuk para tukang, panitia, dan juga material yang mereka gunakan. Dengan pertolongan hikmat sorga, mereka dapat menyelesaikan bangunan itu tepat pada waktunya. Lebih daripada itu, kami menyerahkan hamba-Mu Dr. Raymond yang telah dipercayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Hikmat sorga senantiasa Tuhan curahkan kepada hamba-Mu ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka masing-masing. Kami menyerahkan lembaga-lembaga pendidikan. Tuhan berkati guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan para dosen. Biar dengan hikmat sorga, mereka mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Lindungi mereka Tuhan, pelihara mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan mereka juga sukacita di dalam segala tugas dan tanggung jawab mereka. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk terus berharap, bersandar hanya kepada Tuhan setiap saat. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.